Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan tes stereoskopis. Jadi stereoskopis sendiri merupakan tingkat tertinggi dari binocular function skala persepsi dan ilusi, terdiri atas berbagai macam uji, yaitu kita bedakan dengan uji yang memakai kacamata, yang kacamata polaroid atau merah hijau, dan tes yang tidak memakai kacamata. Jadi tes yang memakai kacamata yaitu di sini ada tes Titmus memakai kacamata polaroid. Yang ini adalah tes TNO memakai kacamata merah hijau. Yang ini yang tidak memakai kacamata yaitu tes Frisbee dan tes Lang. Sekarang kita melakukan pemeriksaan yang tidak memakai kacamata, yaitu pemeriksaan Frisbee. Jadi Frisbee sendiri itu memiliki 3 plet yang terdiri atas 3 plet yang memiliki ukuran berbeda-beda dengan ketebalan yang berbeda-beda. Dimana yang paling tipis ini memiliki tingkat persepsi kedalaman yang paling tinggi. Jadi untuk Frisbee kita bisa lakukan dengan jarak 80 cm dan maksimal 30 cm. Jika pasien tidak bisa membaca dalam jarak 80 cm, maka kita dekatkan jaraknya hingga maksimalnya 30 cm sampai pasien dapat membaca persepsi kedalamannya. Mari kita mulai. Jadi kita mulai pertama dengan plet yang paling tebal dulu. Pasien akan melihat dari 4 plet ini yang mana yang paling menonjol 3 dimensinya. Ayo kita mulai. Di sini dok. Ya. Oke, pasien bisa membaca. Kemudian kita lanjutkan ke plet yang kedua. Yang mana nak? Di sini. Ya benar. Selanjutnya untuk plet yang ketiga. Di sini dok. Ya, baik. Untuk persepsi kedalaman pasien dapat menilai untuk ketiga plet yang paling tipis. Kemudian untuk nilainya sendiri bisa kita lihat pada box ini terdapat berbagai macam ukuran. Di sini kita bisa lihat jarak-jaraknya. Kemudian bagaimana platnya dan dibandingkan nanti dengan hasil dari second of arts dari persepsi kedalaman pasien. Seperti itu. Pemeriksaan lain dari pemeriksaan stereoskopis yang tidak memakai kacamata, di sini kita ada pemeriksaan kartu dari Lang 1. Di sini kita bisa lihat di bagian belakang ini adalah kartu Lang 1 yang harus dibaca dengan jarak 40 cm. Di sini bisa dilihat ada 3, yaitu ada bintang, kucing, sama mobil yang memiliki tingkat kedalaman persepsi yang berbeda-beda. Dimana yang paling kecil yaitu adalah bagian gambar mobil. Ya silakan nak, kita lihat nak dengan jarak 40 cm yang mana saja gambarnya nak? Ada kucing. Ya. Ada bintang sama mobil dok. Ya, gitu. Kita lanjut pemeriksaan lain. Untuk pemeriksaan lain yang memakai kacamata merah dan hijau, kita ada tes TNO. Di sini dia memiliki berbagai macam plet juga, dari plet 1 hingga plet ke-7. Untuk plet 1 hingga plet ketiga, ini adalah pemeriksaan plet untuk screening secara gross atau secara kasar untuk melihat stereoskopis pasien. Untuk plet keempat adalah pemeriksaan untuk supresi tes. Untuk pemeriksaan 5 hingga pemeriksaan ke-7 di sini adalah pemeriksaan stereoskopis yang memiliki nilai di mana untuk plet 5 itu 480 dan 240 second of arts, dan yang paling kecil yaitu pemeriksaan 30 second of arts hingga 15 second of arts. Pasien dikatakan memiliki stereoskopis yang bagus jika pasien sudah bisa melihat di plet ke-6 di pekpen yang paling bawah. Kita mulai ya. Ayo nak, dipakai kacamatanya. Sudah dipakai ya. Kita mulai ya. Sini kita mulai dari plet pertama, digambar kupu-kupu.
Apakah pasien bisa melihat adanya dua kupu-kupu yang melayang di plate pertama? Di bagian mana, Nak, kupu-kupunya? Ada di bagian bawah dong. Sama? Atas dong. Ya, benar. Berlanjut ke bagian kedua, nanti pasien akan melihat ada bola-bola yang berada di plate ini. Di bagian mana saja bola-bolanya? Di sini dong, di atas, Ya. bawah. Yang mana yang paling besar, Nak? Di sini dong. Ya, betul. Nah, nanti kakak akan melihat adanya bentuk-bentuk ini di bagian sini ya. Ayo dibaca. Ini persegi 4, Ya. ini segitiga terbalik, ini lingkaran, Iya. ini persegi 4 terbalik. Iya. Untuk pemeriksaan yang plate keempat ini untuk memeriksa apakah terdapat supresi. Jadi untuk pasien yang tidak dapat melihat ketiga bola ini, maka bisa dinyatakan bahwa pasien memiliki supresi pada salah satu mata. Di sini kakak melihat berapa bolanya? Ada 3 dong. Iya, ada 3. Jika pasien tidak bisa melihat yang ini, maka salah satu antara merah dan hijau ini, maka pasien bisa kita nyatakan terdapat supresi pada salah satu matanya. Sekarang kita berlanjut kepada plate yang nomor 5. Di sini ada gambar Pac-Man, Kak. Ada gambar Pac-Man. Nanti kakak lihat di bagian mulutnya ini mengarah kemana ya di plate ini ya. Nah, coba kakak coba. Dia mengarah ke sini. Ke sini. Ya, benar. Ke atas. Iya, benar. Yang ini, Kak. Ini gambar ke atas, ke bawah, ke samping sini, ini ke samping sana. Iya, benar. Yang ini ada kakak lihat? Apa, Nak? Ada, ini boleh ke sini, ini ke atas, ini ke samping sini, ini ke samping sana. Ah, iya. Kemudian kita bisa lihat pasien kita bisa melihat di plate ke-7. Kita bandingkan di bagian sini. Plate ke-7 di bagian bawah memiliki nilai 15 second of arts. Jadi kita bisa nilai bahwa pasien kita memiliki stereoskopis yang baik. Pemeriksaan lain yang memakai kacamata yaitu pemeriksaan titmus atau kita bisa sering pemeriksaan buku lalat. Di sini dia memakai kacamata polaroid seperti ini. Gambaran plate-nya adalah seperti ini, di mana kita bisa lihat yang paling gross untuk screening yaitu bagian gambar lalat. Untuk pasien yang memiliki stereoskopis yang bagus, maka dia akan melihat lalat ini seperti terbang dan terlihat 3 dimensi. Namun jika pasien tidak memiliki stereoskopis, maka gambar ini akan terlihat seperti flat image saja. Kita mulai ya. Enak. Kakak coba lihat gambarnya ini seperti terbang enggak, Kak? Ya. Ya, coba ambil gambar lalatnya. Sayap lalatnya mana? Ya, oke. Selanjutnya kita berlanjut kepada pemeriksaan supresi tes setelah gambar lalat. Di sini ada kotak yang berbentuk L dan di sini ada kotak bundar yang bertuliskan R. Ini untuk menilai adanya supresi. Jika pasien tidak bisa melihat salah satu ini, maka kita bisa nilai bahwa pasien mengalami supresi. Jika dia tidak bisa melihat huruf L, maka terdapat supresi pada mata kiri. Sedangkan kalau dia tidak bisa melihat R, dia memiliki supresi pada mata kanan. Ayo, Kak. Kakak bisa lihat ini nggak, Kak? Bisa dong. Ya, ini apa? L. Yang ini apa? R. Ya. Bisa kita nilai bahwa pasien tidak memiliki supresi pada kedua mata. Kita berlanjut kepada plate di sebelahnya. Di sini kita bisa melihat adanya bola-bola dari angka 1 hingga 9. Sedangkan yang di bawahnya ini ada kotak berbentuk
hewan untuk kita lakukan stereoskopis pada anak-anak. Untuk plat 1 hingga plat 9 nanti pasien jika memakai kacamata dia akan melihat adanya bola yang menonjol dari masing-masing plat ini. Untuk pemeriksaan pada mata anak-anak kita bisa lakukan di sini, nanti gambar hewannya akan lebih menonjol atau lebih 3 dimensi. Kita mulai ya Kak ya. Kakak lihat yang bagian ini saja. Kalau yang gambar ini, yang mana yang menonjol Kak? Kucing. Ya, kalau yang ini? Kelinci. Ya, betul. Ini? Monyet. Ya, benar. Untuk penilaiannya, kita bisa lihat di bagian belakang dari buku Titmus ini. Jadi untuk circle-nya dari 1 hingga 9, korek answernya di bagian mana, dan masing-masing penilaian dari stereoskopisnya. Jika pasien dapat melihat di bagian plat nomor 9, maka dia memiliki stereoskopis yang bagus, yaitu 40 second of ours. Begitu pula untuk gambar bagian hewan, di sini tadi sudah kita coba, yaitu gambar kucing, kelinci dengan monyet, itu memiliki nilai dari stereoskopis yaitu 100 second of ours. Seperti itu.